Om Swastiastu, Om Agunamastu Namasidam, Om Siddharastu Tatastu Swaha, Om Anubadrah Kurtapuyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga atas perkenan-Mu tiada suatu halangan, dan semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Darwacana Digital BPH Sulawesi Tenggara, serta umat Sudharma dan para peserta lomba yang sama berbahagia. Puji angan bahagia kita aturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asun serta warunugrahnya Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan kita kesehatan, keselamatan untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Iputu Widardika. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Haluoleo. Adapun judul Dharma Wacana yang saya akan bawakan yaitu Kerukunan dalam Agama Hindu. Indonesia adalah negara yang penduduknya majemuk, terdiri dari beragam suku, adat, budaya, bahkan agama. Meski beragam, masyarakat Indonesia selama ini dikenal hidup dalam kerukunan. Kerukunan adalah hidup damai dan tentram dalam menjalani kehidupan sosial, saling toleransi antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, baik yang seagama maupun beda agama. Kerukunan juga mengandung makna kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, dan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya, termasuk dalam pengertian kerukunan, kemampuan untuk menerima adanya perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama. Semua umat beragama meyakini ajaran agama yang dipeluknya itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pula umat Hindu meyakini kitab suci Weda sebagai himpunan wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Di samping kitab-kitab lain yang merupakan tafsir atau penjelas dari Weda. Di dalam kitab suci Weda, kita menemukan banyak sabda Tuhan Yang Maha Esa yang mengamatkan untuk menumbuh kembangkan kerukunan umat beragama, toleransi, solidaritas, dan penghargaan terhadap sesama manusia dengan tidak membedakan tentang keimanan yang dianutnya. Salah satu diantaranya tertuang dalam kitab Atharva Weda pada mantra seperti berikut. Yena dewana viyanti no sata visitate nita tat karnamo brahmawo dare samjanana purna nebya. Wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah, kamu seperti menyatunya para dewa. Aku telah anugerahkan hal yang sama kepadamu. Oleh karena itu, ciptakanlah persatuan di antara kamu. Dalam kaitannya dengan mewujudkan kerukunan umat beragama, pemerintah telah mencanangkan konsep tri kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Dalam pandangan Hindu, kerukunan bisa diimplementasikan melalui Tri Hitakarana. Ini merupakan ajaran untuk membina kerukunan tidak hanya terhadap sesama manusia, melainkan juga terhadap Tuhan, bahkan seluruh ciptaan Tuhan. Istilah Tri Hitakarana berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 kata, yaitu Tri, Hita, dan Karana. Tri Hitakarana memiliki bagian yaitu Tri yang artinya 3, Hita artinya bahagia, dan Karana artinya penyebab, sehingga Tri Hitakarana memiliki arti 3 penyebab kebahagiaan. Masyarakat luas mengenal Tri Hitakarana sebagai ajaran yang mengajarkan manusia mengupayakan hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan. Ketika hubungan yang harmonis itu diyakini akan membawa kebahagiaan, kerukunan, dan keharmonisan di dalam kehidupan ini. Dalam terminologi masyarakat Hindu, hal ini diwujudkan dalam 3 unsur yang disebut sebagai parahyangan, pawongan, dan pelemahan. Inggih umat saudara sareng sami. Adapun dari pembagian Tri Hitakarana yang pertama yaitu parahyangan. Parahyangan adalah hubungan harmonis yang menyebabkan kerukunan antara manusia dengan Ida Sang Yang Widiwasa, atau Brahma Sang Pencipta, atau Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai umat beragama, atas dasar konsep teologi yang diyakininya, khususnya umat Hindu,
Yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana berusaha untuk berhubungan dengan Sang Pencipta melalui kerja keras sesuai kemampuan yang dimiliki. Contoh pelaksanaan parahyangan seperti Trisandia 3 kali sehari, berdoa sebelum melakukan kegiatan, melaksanakan yatnya sesa setelah memasak atau yang biasa kita sebut dengan membantu saiban, melakukan meditasi, mendengar dharma wacana, turut beryatnya pada upacara keagamaan, terlibat dalam persiapan feudalan, ikut serta gotong royong di pura. Ikut serta gotong royong di pura itu seperti ikut ngayah membersihkan pura untuk menjaga kelestarian pura. Yang selanjutnya yaitu ikut beryatnya pada pembangunan di pura. Itulah contoh-contoh dari pelaksanaan parahyangan. Terima kasih. Baiklah umat saudara Sareng Sami. Yang kedua yaitu pawongan. Pawongan adalah hubungan harmonis yang menyebabkan kerukunan antar sesama umat manusia. Pawongan menekankan agar sesama umat beragama selalu mengadakan komunikasi dan berhubungan yang harmonis melalui kegiatan Sima Krama Dharma Santi atau yang biasa kita sebut dengan silaturahmi. Kegiatan ini dipandang penting dan strategis mengingat umat manusia selalu hidup berdampingan dan tidak bisa hidup sendirian. Oleh karena itu, tali persahabatan dan persaudaraan harus tetap terjalin dengan baik. Contoh pelaksanaan dari pawongan yaitu menjaga hubungan baik dengan setiap orang, memaafkan kesalahan orang lain, meminta maaf apabila melakukan kesalahan, membantu memberikan jalan keluar, saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Itulah contoh-contoh pelaksanaan pawongan kita dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang ketiga yaitu pelemahan. Pelemahan adalah hubungan harmonis yang menyebabkan kerukunan antara umat manusia dengan alam lingkungannya. Ajaran ini menekankan kepada umat manusia untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar sehingga terwujud keharmonisan alam dan terjaganya keseimbangan ekosistem. Contohnya yaitu ikut serta membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, menegur orang yang membuang sampah sembarangan, dan menyirami tumbuh-tumbuhan. Itulah contoh-contoh dari pelaksanaan pelemahan, yaitu untuk menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan kita. Umat saudara masyarakat kami, hidup rukun dalam agama Hindu bisa diwujudkan melalui Trihitakarana, yang merupakan salah satu ajaran agama Hindu. Trihitakarana mengajarkan tentang bagaimana seorang mampu menjalin hubungan yang harmonis kepada Tuhan, sama manusia, dan alam lingkungan. Pelaksanaan parahyangan, pawongan, dan pelemahan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kerukunan. Jika hidup harmonis, kerukunan akan terbina. Untuk membina kerukunan, kita terapkan Trihitakarana. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Jukut kangkung buat sesuatu, pirang langkung tidak lunas pengampuran. Sekian, Om Santi, Santi, Santi.